Ya, saya langsung saja mengawali dialog pada sore hari ini dengan ke Pak Putu. Pak Putu, ini belum apa-apa, sudah ada banyak indikasi-indikasi pelanggaran, kecurangan, dan lain sebagainya yang dilaporkan ke Bawaslu. Bagaimana ini, Pak? Ya, jangankan hajatan besar dengan 176 juta pemilih ya. Kalau dibandingkan orang kawin saja, piring pecah itu biasalah itu. Ada 1-2 piring pecah. Jadi Anda menganggap pelanggaran-pelanggaran itu hanya sebatas piring pecah begitu di sebuah hajatan besar? Ya, saya kira maksud saya begini. Kalau sebuah pesta yang seakbar dan serumit serta sekompleks ini ada sesuatu yang sempurna, itu saya kira tidak akan pernah terjadi dalam dunia belahan manapun itu ya, pemilu. Tetapi apalagi kita mengelola misalnya KPPS kita hampir 6 juta, pemilih kita 176 juta. Pastilah ada sejumlah persoalan di lapangan. Hanya sekarang masalahnya adalah kita harus klasifikasikan masalah-masalah itu. Kalau dia sebuah pelanggaran, apakah pelanggaran itu intensitasnya tinggi, ringan, atau berat? Apakah dia kategorinya administratif atau pidana? Seluruh ruang persoalan ataupun pelanggaran itu sudah ada mekanisme untuk menyelesaikan. Contoh sekarang, hari-hari ini kawan-kawan PPK sedang akan menyiapkan untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Artinya apa? Sejumlah persoalan yang dilaporkan itu yang terjadi di tingkat TPS seyogianya menurut mekanisme diselesaikan 3 hari ini di kecamatan, jangan sampai naik ke tingkat kabupaten. Sekarang misalnya ada dugaan pelanggaran ketika dibicara administratif, dugaan pelanggaran kesalahan penghitungan atau salah menentukan sah tidak sah. Sudah ada tidak laporan ke KPU pusat terkait dengan itu? Kalau sejauh ini belum ada, barangkali Bawaslu memiliki beberapa laporan yang saya tahu ada angka sekitar 29 laporan yang masuk dari seluruh Indonesia, mungkin bisa saja bertambah begitu. Yang ingin saya katakan bahwa tolong diselesaikan sekarang di kecamatan. Kalau memang terjadi dugaan kecurangan, angka itu segera dibetulkan dengan bukti-bukti oleh Panwaslu di tingkat kecamatan dan Panwaslu lapangan. Lalu dalam rapat pleno di kecamatan diselesaikan, kemudian dilakukan pembetulan. Kalau ada persoalan pidana, seperti yang sudah dilansir di media, ada satu orang yang mencontreng 2 kali, proses saja sesuai dengan ini. Mekanismenya, sehingga hukum yang akan mengadili nanti, apakah di penjara atau bagaimana. Ini yang kita maksudkan, sehingga jangan sampai persoalan-persoalan itu karena mohon maaf misalnya tim kampanye di semua level tidak memahami bagaimana prosedur menyelesaikan itu, lalu kemudian menjadi kedaluarsa ditumpuk sedemikian rupa sampai di Jakarta ya tidak ada pengaruh apa-apa karena sudah kedaluarsa, masalahnya tidak terselesaikan, kemudian harusnya bisa dibetulkan tidak bisa dibetulkan, tapi tumpukan masalahnya sendiri menjadi kedaluarsa. Oke, kalau kita agak flashback sebentar, katanya semua indikasi pelanggaran dan lain sebagainya ini karena memang ketidaksiapan KPU. Terakhir, walaupun sudah dibersihkan untuk yang namanya DPT, masih ada sekitar 11,2 juta DPT fiktif. Sekarang persoalannya jenis pelanggarannya apa? Dari situ baru bisa kita buat parameter siapa yang punya kontribusi. Tapi sejauh pengalaman kita misalnya di pemilu legislatif, semua elemen berpengaruh. Profesionalisme aparat di tingkat bawah KPPS ya. Mungkin mereka kena intimidasi segala macam ketika pemilu legislatif, memang ada fakta-fakta bahwa mereka ada intimidasi sampai diteror, dibunuh sehingga akhirnya mengubah angka. Itu kita akuilah dengan jujur ada fakta seperti itu. Tetapi juga harap dicatat para pemain sendiri, tim kampanye atau mereka juga gencar betul untuk mengganggu proses sehingga ada masalah di situ. Mungkin juga proses pengawasan yang tidak maksimum atau pemilih sendiri yang kurang cerdas untuk memanfaatkan ini. Oke, nanti kita tanyakan ke tim sukses seperti apa sih temuan-temuan mereka terkait hal itu. Saya harus break sejenak. Ya, pemirsa, itulah tadi paket pengantar pembuka dialog kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan tadi yang bernyanyi bernama Mbak Ratna Dumila dengan judul lagunya Kita Pilih. Semoga Mbak Ratna juga sudah memilih pada saat pencantrengan kemarin. Saya langsung sudah ada satu tamu lagi, Pak Pubidah Hidayatullah. Selamat sore, Mas. Sore, Fesi. Iya. Waduh, ini katanya tadi sudah bisa dipastikan kata paket. Sudah bisa dipastikan tidak? Menang atau kalah? Apanya yang sudah bisa dipastikan? Sudah bisa dipastikan tidak perolehan suara Pak J. Kawin? Dalam situasi seperti ini belum ada yang pasti. Belum ada yang pasti. Jadi memang tendensi daripada indikasi-indikasi angka-angka yang muncul merujuk kepada satu kandidat tertentu gitu, yaitu kandidat nomor 2. Tapi kan ini belum final dan belum mengikat. Bahkan Pak Putu setuju ya kalau ini belum mengikat, Pak ya.
Karena belum ada statement resmi dari KPU bahwa ini sudah final dan lain-lain. Iya, Pak Bumida ini adalah tim sukses dari pasangan JK Win. Saya tadi lupa memperkenalkannya. Iya, nggak apa-apa. Rasanya masyarakat udah tahu juga. Baik. Kita nggak usah lah bicara soal pasti atau tidak. Ini kita bicara sore hari ini masalah pelanggaran. Sudah ada beberapa statement dari sejumlah dari Bu Mega maupun saya kurang tahu dari Pak Wiranto mungkin ya. Kemarin soal indikasi pelanggaran. Sebetulnya punya bukti apa sih? Banyak buktinya. Iya, apa aja itu mungkin tapi bisa memang bukti baru masuk pagi ini, terus terang saja, karena ada yang dari daerah baru udah berdatangan pada pagi hari ini. Nah, pada siang hari ini sebetulnya saya juga diundang, tapi karena kita udah komit ke Metro, saya kejar kemari. Nah, kami tim sedang mengadakan rapat sekarang internal yang membahas tadi kecurangan-kecurangan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi juga ada satu masalah nih yang saya harus kritik juga. Masalahnya juga media juga kadang-kadang nakal juga. Kenapa itu? Nah, terutama Metro nih, ngadain exit polls kan kemarin kan. Nah, ini ini sangat berbahaya. Coba ini kita itu kenapa jadi bingung nih gitu. Biasanya saya nyerang KPU apa nyerang ini, sekarang saya nyerang presenter. Kita membahas hal yang berbeda. Tapi itu juga bukan. Tapi ini untuk pembelajaran itu adalah permasalahan. Ini adalah hak dari warga negara untuk mengetahui seperti apa begitu. Tapi angle-nya salah. Coba pada saat electionnya Obama. Pernah ada exit polls ditayangkan? Tidak ada. Mereka hanya menayangkan yang terjadi pada saat count. Jadi count di TPS-nya baru mereka tayangkan dan ditotalkan. Walaupun itu quick count, nggak ada masalah. Kita terima sebagai masukan ya. Mas kritikan nggak apa-apa, kritik membangun namanya. Kritik membangun. Seperti KPU sering dikritikkan juga tidak masalah. Nggak ada masalah. Sudah biasa sekarang orang artinya teman-teman yang biasa mengkritik sekarang dikritikkan halal juga gitu ya. Baiklah, saya ingin fokus ke bukti-bukti tadi. Punya bukti apa saja dan pelanggaran macam apa? Jangan hanya pelanggaran administrasi yang ringan-ringan dan kecil-kecil begitu. Saya mau tanya sama Fesi, pelanggaran administrasi seperti apa sih? Pelanggaran administrasi itu apa saja yang kalau pelanggaran administrasi itu nanti permasalahannya kembali ke DPT lagi itu nanti. Panjang lagi ceritanya. Ya kan beberapa hari ke belakang ini kita udah ributkan masalah DPT, tapi pagi-pagi seolah-olah KPU berpendapat maksudnya tidak ada berita apapun tentang DPT lagi. Seolah-olah pada pagi hari ketika pencoblosan itu seolah-olah masalah sudah selesai. Padahal saya pengen juga nanti nanya nih ke Pak Putu sebenarnya sejauh mana gitu langkah-langkah yang diambil KPU itu nanti. Tapi yang jelas kalau masalah yang terjadi di lapangan yang kita dapatkan itu adalah seperti misalnya ada satu orang mencontreng beberapa kali. Itu kejadian hampir di mana-mana. Dan saya rasa ini suatu gerakan yang cukup sistematis. Yang paling banyak di mana, apakah akan mempengaruhi suara secara signifikan dari pasangan JK Win gitu? Tunggu dulu, saya belum selesai dulu. Kita bicara bukti-bukti dulu, nanti baru saya kasih komentar ke arah yang sana ya. Terus kemudian juga ada indikasi C1, form C1 yang sudah dicontreng, maksudnya bukan dicontreng, tabulasi, sehingga seolah-olah ini yang dilaporkan untuk quick count yang ada begitu. Itu juga ada indikasi seperti itu. Dan juga ada kertas suara yang sudah dicontreng. Jadi istilahnya kertas suara yang diberikan kepada orang tapi sudah dicontreng sehingga bisa jadi salah, sehingga bisa jadi tidak sah gitu. Nah itu juga indikasi. Kira-kira kurang lebih kalau dalam proses pencoblosannya itu seperti itulah, nggak jauh-jauh isunya di dalam arena itu ya. Nah ketika kita bicara kesalahan-kesalahan ini tentu kita akan coba melihat berapa besar ya skalanya. Apakah ini nanti akan mempengaruhi perolehan suara siapapun kandidatnya tentunya ya. Ini tidak mengarah kepada tendensius kepada satu pihak tertentu, tidak. Kita tidak menuduh ini dilakukan oleh satu pihak tertentu, tapi nanti kita pelajari secara benar-benar real dan dengan data-data yang cukup sah begitu supaya nanti kita proses dengan aturan yang berlaku. Pak JK juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak boleh ada tindakan-tindakan anarkis, tidak boleh tindakan-tindakan yang kira-kira mau menang sendiri juga tidak boleh. Kita sesuaikan aja dengan aturan. Indikasi pelanggaran itu paling banyak ditemukan di mana? Cukup merata gitu anehnya, cukup merata. Jadi intinya di Jawa, luar Jawa, di daerah timur, barat, selatan, utara, semua hampir mirip gitu penyebarannya. Saya tidak bisa mengkategorikan kasusnya di mana yang paling besar dan lain-lain. Tapi ini kan sekarang kita sedang bahas. Karena kan namanya masukan itu kan harus kita teliti dulu, ya kan? Tapi itu intinya yang menjadi. Yang menarik adalah formulir C1 tadi saya masih kurang mengerti itu. C1 itu adalah rekapitulasi daripada jumlah di TPS. Itu kalau sudah dihitung, semua diumumkan, nah baru harusnya udah dicatat jumlahnya, siapa pemenang. Tapi jumlahnya yang lebih besar begitu atau lebih kecil untuk pasangan tertentu? Ya intinya mereka sudah mengisi ini sebelum penghitungan.
Paham nggak maksudnya? Jadi sudah ada dulu, nah ini yang dimunculkan di quick count katanya. Oke, Pak Putu silakan nanti menjawab. Nanti akan kita cek secara real. Iya. Ada statement yang menarik bahwa seluruh pelanggaran itu akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku kan begitu. Jadi kewajiban saya untuk menjelaskan bagaimana mekanisme itu seperti yang saya sampaikan tadi. Sehingga kalau memang itu terjadi pelanggarannya di tingkat TPS, saya sarankan kepada tim kampanye yang manapun, 1, 2, dan 3, untuk segera dituntaskan sekarang. Contoh sederhana, ada di undang-undang kita mengatakan kalau memang diketahui ketika proses penghitungan suara tidak transparan, penerangan redup, tidak saksi segala macam, itu sangat dimungkinkan terjadi penghitungan ulang. Bahkan juga kalau misalnya ada indikasi, salah satu dari 4 indikasi, misalnya kemudian gembok itu dibuka belum pada saatnya, tata cara pembukaan salah, kemudian KPPS menginstruksikan sesuatu sehingga menjadi tidak netral KPPS di bawah, itu dimungkinkan betul pemungutan suara ulang di TPS itu. Durasinya kapan? Rentang waktunya adalah 10 hari setelah hari H. Nah artinya apa? Seluruh mekanisme yang terjadi di tingkat TPS itu seyogianya diselesaikan saat-saat sekarang ini. Sebab nanti kalau misalnya kita keliru merespon seluruh pelanggaran itu, tadi saya sudah katakan, nanti dia di mata hukum terutama di Undang-Undang 42 dia menjadi kedaluarsa. Tidak ada ruang untuk merespon. Katakanlah misalnya ada pelanggaran tadi di situ, kemudian ternyata lewat waktunya, mestinya dia kalau direspon dengan cepat bisa pemungutan suara ulang, bisa penghitungan suara ulang di TPS itu. Hanya menjadi tidak berlaku, termasuk pidana tadi. Tapi itu kuratif, pidananya maksud saya Pak. Pidananya itu juga orang yang melakukan itu harus kena pidananya. Betul, Pak. pidananya juga saya kira harus itu. Kena. Tapi kalau hanya kena orang yang melakukan kena pidana tapi tidak tanpa ada perbaikan apapun kan juga tidak signifikan ya Mas. Permasalahan perhitungan ulang juga harus kita pertanyakan karena apa? Karena kadang-kadang surat suara yang sudah ada juga kadang-kadang bisa dipermainkan lagi gitu. Itu juga jadi pertanyaan karena C1-nya saja sudah tidak sah. Itu dia nanti yang saya ini ingin jadinya tanyakan legitimasinya tidak jelas di sini, proses legitimasinya tidak jelas. Iya, saya harus break sejenak. Pemirsa tetaplah di Metro TV Live Event Presiden Terpilih masih akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.